Wa man kasurat syahwatuhu kasurat dhunubuhu. Dan barang siapa banyak syahwatnya, akan banyak dosanya. Banyak syahwat, banyak dosa. Wa man kasurat dhunubuhu qassa qalbuhu. Dan barang siapa yang banyak menumpuk dosa, maka akan keraslah hatinya. Wa man qassa qalbuhu. Dan siapa yang keras hati, ghariqa fi afati dunya wa zinatiha, maka dia akan tenggelam dalam sesuatu yang membahayakan di dunia dan perhiasan kesenangan di atasnya. Ada bab yang ke-5, halaman 34, kitab Maqamul Ibad al-Istidad fi Yaumil Ma'ad, karangan karya Maulana Maus dari Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yang beliau mensyarahkan Syekh Muhammad Umar Al-Kawi Al-Bantani, atau sering dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, satu di antara pegawai sufi yang terkenal, Imam Ar-Razi. Ini bukan hadis, ini adalah athar. Man kasura syar'uhu kafura rahmuhu. Siapa yang banyak kenyang, terlalu kenyang, maka akan banyak dagingnya, laham. Wa man kafara lahmuhu kafara syahwatuhu. Dan siapa yang banyak daging, saya nak nyebut gemuknya, jangan usah lihat ke perutnya masing-masing. Kasurat syahwatuhu, maka dia akan banyak syahwatnya. Banyak daging, banyak syahwat. Orang gemuk syahwatnya gede. Tapi itu terjemahan saya saja. Wa man kasurat syahwatuhu kasurat dhunubuhu. Dan barang siapa banyak syahwatnya, akan banyak dosanya. Banyak syahwat, banyak dosa. Wa man kasurat dhunubuhu qassa qalbuhu. Dan barang siapa yang banyak menumpuk dosa, maka akan keraslah hatinya. Wa man qassa qalbuhu. Dan siapa yang keras hati, ghariqa fi afati dunya wa zinatiha, maka dia akan tenggelam dalam sesuatu yang membahayakan di dunia dan perhiasan kesenangan di atasnya. Kata Imam Al-Ghazali Sanatara, ulama-ulama salaf terdahulu itu sangat kuat dalam riyadhah wahiyahnya, zikirnya, wiridnya, muqarabahnya, taqarrubnya kepada Allah. Buah dari taqarrub pada Allah itulah yang akan menghasilkan setiap kalamnya, setiap ucapannya penuh hikmah. Boleh jadi itulah yang dikatakan ittaqu ala hirasyatil mu'min. Karena sangat kuatnya beribadah, zikir kepada Allah, maka firasatnya tajam. Seakan itu adalah bahasa tembusan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga menggerakkan lisannya, menggerakkan hatinya untuk selalu hidup dan menghidupkan. Seperti itu. Imam Ar-Razi melahirkan sebuah kata indah sebagai sebuah wasit perjalanan spiritual. Ingin keadaannya semakin bening hati di hadapan Allah,
mulia itu dilakukan. Di antaranya disampaikan, kalau makan terlalu kenyang, maka berpotensi menumpuk lemak dan daging. Dan pula persoalan masalah asupan terhadap fisik tubuh bagian penting juga dalam ajaran kita. Ini membedakan kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran hal ini dibincangkan. Ma faradna min kulli syai'. Dan ada sedikit pun dalam Al-Quran itu yang diabsenkan pembahasannya. Ada dan selalu ada. Termasuk persoalan makan. Konon kenapa merebak pandemi COVID-19 ini? Dari persoalan makan awalnya. Wuhan yang semua serba jorok, yang masih hidup makanan mereka makan. Kelawar masih hidup dimakan. Menyebabkan virus yang merebak luar biasa sekali. Babi, kalajengking, sesuatu yang jorok mereka makan, mereka konsumsi. Ada jelas dalam Al-Quran dikatakan, kulu washrabu hani'an mari'an, kulu washrabu halalan thayyiban, kulu washrabu wala tusrifu, dan seterusnya. Artinya apa? Islam memperhatikan bagaimana pola makan. Jika Nabi mengatakan selusur, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, disyurub, sepertiga untuk nafas. Artinya apa? Jangan banyak-banyak, sekedarnya. Potret terbaik kita adalah kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau makan kecuali beliau dalam keadaan lapar. Beliau segera berhenti makan sebelum beliau kenyang. Kalau kita dikit-dikit tipis memang antara kita dengan Nabi. Beda tipis. Beda dikit. Dikit-dikit. Dia kalau makan, kalau kita dikit-dikit makan. Baiklah. Ternyata kadar makan pun diatur oleh Islam. Potensi banyak makan akhirnya menumpuk lemak dan daging. Main futsal antara yang perutnya lebih gede daripada dadanya. Coba dicek masing-masing. Yang ngomong biasa. Dengan yang perutnya tipis, apa namanya sih? Dengan daripada dadanya, jelas akan lebih fit, ya, yang memang proporsional tubuhnya. Yang ketua kita, ketua asuhan kita, orang coach, dia pelatih basket. Tantangan bagi beliau makan. Yang ketahuan seperti ini, yang ketahuan. Wallahu a'lam. Kayak ditakar, ini anak kita yang lagi ikut training center di Kroasia, ya, tim U19, Ausat, dan nyimak juga. Ya. Pola makannya sangat ketat sekali. Ya. Gorengan tak boleh, bersantan tak boleh. Padahal itu makanan kita semua. Jujur kalau lagi makan nasi goreng kambing, ya, Masya Allah yang dicari. Ada tongseng, ada tengkleng lagi. Ya Allah. Tidak bisa. Mulai sekarang kita atur. Bahkan kalau bisa boleh mencahaykan pola makan yang terlalu apa? Yang dikejar enaknya itu. Yang pikiran kita kalau di waktu siang kuliner kemana nih? Cari di buku. Wah, cari kemana? Coba kita lihat di perkantoran. Kerja keluar kan jam 12. Jam setengah 11 mereka chat-chatan. Bro, ntar kita buat mana? Bro, ada aja. Pikirannya itu. Ngeri, kenapa? Ban kafura lahmu, ketika sudah banyak lemak daging, potensi syahwatnya gede. Yang repot baru lahir. Istri puasa 40 hari. Bini atur. Nggak ada larangan. Tapi dengan pola makan yang diatur, Masya Allah, dia mampu melakukan syahwatnya, dikelola dengan baik syahwatnya.
dibuat tarik ulur karena fit fisiknya, bahkan bikin maaf punten ya, istri bikin gemes sama kita gitu. Jangan sering juga, kasihan. Paling tidak sehari sekali. Sehari sekali. Ya kalau nggak bisa seminggu sekali ya tiga hari sekali aja. Nggak bisa 3 hari sekali ya sehari sekali. Kalau bisa sejam sekali. Artinya apa? Syahwat itu ketika seseorang mampu mengelolanya, yang ada akan indah. Karena itulah tambahan dari kata sakinah mawaddah. Mawaddah adalah buah dari dia mampu mengelola syahwat. Kalau sakinah tenang karena maaf ya tersalurkan semuanya, di bidurnya disalurkan. Lalu mawaddah, syahwat yang dikelola dengan baik mawaddah. Kalau sudah mawaddah, rahmat akhirnya. Tidak ada pilih terbang, nggak bikin kapal perang di rumah, adem semuanya, enak. Suasana jadi surga. Baituna jannatun, baiti jannati. Karena mampu mengelola syahwat. Dan akhirnya kalau kafuru syahwatuhu kafuru dhunubuh. Yang berat ketika syahwatnya dia tidak bisa mengelola, ya aja. Ya. Awalnya kita buka-buka situs, ini kan viral apa? Kita semua tidak bisa lepas dari jidat. Ketika portal itu kencang, coba-coba Instagram banyak tayangan begitu, coba dibuka, diusuli, dikejar. Alhamdulillah, akhirnya merusak mata, banyak dosa. Nggak kuat, istri lagi libur lagi. Naudzubillah, naudzubillah. Kalau sudah banyak dosa, ini yang berat. Qaswah, hati kita akan keras. Hati keras, jangan harap bisa menitikkan air mata. Jangan harap suaranya lembut. Jangan harap nikmat dalam sujudnya. Jangan harap dia bisa beribadah dengan tenang. Pertanyaan kita, kenapa kita susah menitikkan air mata? Kenapa kita tidak mau berlama-lama dengan Allah Azza wa Jalla dalam qiyamul lail kita? Karena terlalu banyak dosa menghampiri kita. Karena keras hati kita. Nah, lunakkan, cairkan hati. Dan tadi udah bertanya, maka sekitarnya atur ritme yang pola makan itu. Makanya sebenarnya kalau kita konsisten dengan style of Islam, ya, cara hidup pola Islam sehat. Seorang tabib dititipkan ahli kedokteran Mesir kuno. Ya. Ketika Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasul untuk berdakwah, lalu berlomba-lomba mereka para ketua-ketua suku itu mengirimkan hadiah. Bagi si raja ini hadiah untuk Muhammad apa kira-kira ya? Harta pasti orang banyak menawarkan. Nah, tabib dikirim tabib, ya. Ya Rasul, ketua di Babilonia itu menitipkan ini, Mesopotamia, ya, Mesir. Ya. Seorang tabib akhirnya setelah 6 bulan ada yang 1 tahun pulang lagi. Loh, kok nggak pulang terus? Ya bagaimana bisa? 3 bulan saya makan jadi buta. Rasul merasa sakit. Muhammad itu sangat membuka kamus-kamus kesehatan, kamus-kamus kedokteran. Diceritakan oleh si tabib ini kepada ketua Mesopotamia. Emang kenapa? Diceritakan bagaimana pola hidup Rasulullah. Inilah. Maka dikatakan siapa bapak kesehatan, siapa bapak kedokteran, siapa yang paling sehat? Rasul tercinta Muhammad SAW. Jadi kamus-kamus kedokteran itu ada pada Rasul Muhammad SAW. Beliau sakit ketika diracun oleh Yahudi dengan daging kambing. Menjelang wafatnya saja, selanjutnya fit terus dia. Punten. Jadi cuma makhluk biologis, manusia biasa. Bedanya beliau mendapatkan wahyu. Beliau istri 9. Beliau mampu. Ya. Bisa. Ya. Nah, kita bisa tuh. Wah, tidak ada cara untuk kita kecuali kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah. Baik, ikhwan. Jadi ujung ceritanya adalah kita ingin ya keadaan kita ini semua persoalan dunia bisa kita lewati. Nah tadi kalian tahu itu
Bantasa, ya, siapa yang sudah keras hatinya akan berpotensi diganggu oleh urusan dunia. Akhirnya dia lebur dalam keadaan dunia dan bisa berterusin, keluarnya susah. Maaf, ini lagi jaga warung lagi rame, ayam geprek, rumah rajin EPA, rumah rajin ngetik. Ketika punya pekerjaan ini, jadi jangan-jangan itu adalah bagian dari hamazat syaitan, ya, tipu muslihat yang disebarkan oleh syaitan. Ya. Kalau sudah mampu, ya dia bisa melakukan, enak, settingnya kita, setternya itu kita, setupnya itu penguasanya kita, ya bisa. Ya. Ingat kita belajar pada guru kita, Ustaz Arif punya pola dakwah yang sangat indah. Seminggu sekali punya jadwal yang tak boleh diganggu untuk olahraga. Hari Selasa dia, ya. Jumat beliau berkuda, Rabu Kamis maksimal dengan dakwah, Sabtu Ahad berdakwah keluar kota. Kok bisa begitu? Karena beliau sudah melakukannya dengan sangat apik, sudah bisa mengelola keadaan dirinya. Jadi benar, jangan harap bisa mengelola negara, jangan harap bisa mengelola orang kalau dirinya nggak bisa dikelola. Ya. Think big, start small. Bahasa kita act now, begitu. Berpikir besar, mulai dari kecil, tapi runtut. Ya, tapi sekarang lakukan. Jadi bukan utopis, jadi bukan bombas, benar real gitu. Ya sudahlah. Mungkin kita nggak bisa keluar dengan sepeda, ya beli sepeda yang real di rumah. Dengan keluarga ajak olahraga, kemudian pola makannya diatur. Pagi saya udah nasi uduk, kita buat misalkan pola entar dulu dah, sehari nasi uduk sekian takarannya, siangnya sekian, diatur. Ya, ini sudah baik. Kita dengarkan dulu nasihat